Di balik kejayaan yang terlihat, kadang tersembunyi perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Harta memang bisa diwariskan, tapi bagaimana jika yang diwariskan adalah tumbal? Namaku Aditya. Dan ini bukan cerita yang ingin kubagi. Tapi kutukan ini harus ada yang tahu. Kadang, harta yang turun-temurun tak selalu berwujud rumah atau tanah. Ada juga warisan yang tak boleh ditolak. Dan kisah ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk memperingatkanmu sebelum kamu membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Aku dibesarkan di desa kecil kaki Gunung Saloka. Di sana, rumah kakekku selalu berbeda. Luarnya tua, dalamnya gelap. Tapi yang paling aku ingat adalah sebuah lumbung bambu di belakang rumah. Kata kakek, jangan pernah mendekat ke sana malam hari. Tapi rasa penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut. Suatu malam aku intip. Kulihat kakek duduk di tengah lingkaran tanah merah. Kepalanya menunduk. Di hadapannya tergantung kepala kambing dan ia berbicara ke kegelapan. Beberapa hari setelah itu, ayahku meninggal. Katanya jatuh dari atap rumah. Tapi dia bahkan takut ketinggian. Ibuku menghilang begitu saja, tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah itu sunyi, tapi tidak pernah tenang. Malam Jumat Kliwon, suara-suara mulai terdengar. Tangisan, bisikan, dan nama-nama yang aku tak kenal. Usiaku 20 tahun. Kakek memanggilku pulang. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia menyerahkan kotak kayu tua. Di dalamnya, keris, segumpal rambut dan surat, ditulis dengan darah. Ini warisan kita, katanya. Kalau kau tak teruskan, darahmu yang akan dibayar. Aku lari. Tapi sejak itu, hidupku berubah. Surat itu selalu kembali. Bahkan saat kubakar. Istriku pingsan. Lalu berkata, aku lihat kamu di atap rumah. Tapi kamu juga ada di sebelahku. Aku cari bantuan. Seorang dukun muda bilang, pesugihan keluargamu tak butuh kamu. Tapi anak dari darahmu. Istriku sedang hamil. Dan aku sadar, waktuku sudah habis. Aku kembali ke rumah itu. Jumat Kliwon. Tengah malam. Kubuka lumbung bambu yang dulu dilarang. Di dalam masih sama. Masih ada lingkaran itu. Masih bau darah kambing. Aku berdiri di tengah. Kupeluk keris itu. Lalu kutusukkan ke dadaku sendiri. Sebelum semuanya gelap, aku dengar kakek tertawa. Tiga bulan kemudian, istriku selamat. Anak kami lahir. Tapi, tiap malam dia dengar suara dari balik lemari. Ayu, buka pintunya. Jangan anggap semua kekayaan itu bersih. Ada yang dibeli dengan uang. Ada juga yang dibeli dengan darah.